melekat dalam diri kita. Ini adalah cara diri palsu kita terbentuk lewat sejarah yang sangat panjang. Oke. Pikiran orang tua masuk gak? Masuk. Lewat mana pikiran orang tua masuk? Lewat kata-kata. Betul gak? Cari kerja tuh susah, nah. Hidup itu penuh perjuangan. Makanya anak-anaknya sekarang hidupnya penuh perjuangan. Harus kerja keras. Udah kerja keras juga gak dapat apa-apa. Betul apa tidak? Bahkan yang lucu, anak tidak pernah ditanya senangnya apa. Tetapi anak disuruh belajar yang dia tidak senang. Bahkan disuruh bekerja di tempat yang dia pun tidak senang. Lalu dia berpura-pura senang, berpura-pura sukses. Padahal gajinya cuma segitu-gitu aja. Dia tidak berkembang, dia bekerja di tempat yang orang tua mau. Padahal tidak sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh anak. Ini pelan-pelan ngajinya. Supaya kalian nanti sadar, oh ternyata inilah saya hari ini. Saya yang bertopeng, bentukan lingkungan, bukan saya yang sebenarnya. Setelah itu kalian baru melepaskan topeng itu. Lanjut. Sistem kepercayaan ditanamkan. Ditanamkan sistem kepercayaan. Ditanamkan. Betul? Kamu agamanya apa? Nabinya siapa? Tuhannya siapa? Semua ditanamkan. Nyaris tanpa ada sedikit pun ruang bagi kita untuk bertanya. Bahkan waktu anak kecil bertanya, Allah tuh yang mana? Allah tuh siapa? Langsung dibungkam. Shh. Betul? Masih begitu sama anak-anak, Bapak Ibu? Masuk sekolah, diajarkan juga berbagai macam pelajaran-pelajaran yang sudah ada di kurikulum. Nyaris kita tanpa berdaya. Semua skenario kehidupan kita sudah disediakan lingkungan. Itu yang membuat kita lupa jati diri kita. Karena semua sudah disediakan dalam lingkungan. Ada tradisi, ada budaya, dan lain-lain. Itu semua yang disebut dengan kekuatan buta. Yang telah membutakan kita. Nyaris tak berdaya. Setuju? Setuju? Ya, oke. Kenapa saya bicara ini? Dengarkan kajian saya. Memutus siklus kehidupan. Saya sudah sampaikan di YouTube itu. Oke lah, kita diperlakukan begitu sama orang tua. Yes. Tapi kita harus segera sadar. Kita jangan kemudian didikan orang tua kita yang dulu karena ketidaktahuannya diwariskan terus-menerus kepada anak cucu kita. Harus diputus oleh kita dengan kesadaran. Semua kekuatan buta ini berhasil menyelewengkan niat semesta dengan kelahiran kita. Punten Bapak Ibu. Apakah alam semesta Tuhan menciptakan kita punya tujuan? Apakah Tuhan menciptakan kita punya rencana? Apakah Tuhan menciptakan kita punya niat? Oke. Semua niat semesta dalam kelahiran kita itu diselewengkan oleh kekuatan buta ini. Nyaris tanpa daya kita mengikuti semua yang dicekokkan kepada kita. Bahkan dari kecil pakaian kita pun tidak bisa memilih. Yang perempuan pakaiannya harus begini, yang laki-laki pakaiannya harus begini. Bahkan tidak ada kemerdekaan. Betul? Apalagi pakaian pun dikait-kaitkan dengan kepercayaan. Tidak ada lagi kebebasan. Ketika melawan, apa yang terjadi? Dianggap salah, dianggap sesat. Betul? Padahal kita ingin menjadi diri kita sendiri. Yang lucu-lucu, saya di sesi konsultasi banyak kedatangan tamu yang sakit. Gara-gara apa? Gara-gara mereka bekerja di tempat yang orang tua mau. Padahal anaknya tidak senang berada di tempat itu. Bayangkan, dia bekerja bertahun-tahun dengan gaji yang tidak cukup itu. Yang cicilannya kemana-mana. Yang kartu kreditnya nggak lunas-lunas. Dan dipaksa di situ. Sehingga dia bekerja sangat melelahkan. Dan sekarang banyak yang seperti itu. Oke.
Bapak Ibu, sampai sini mengerti? Sulit manusia menjadi diri sendiri. Betul? Kenapa? Begitu kita lahir, sudah ada seperangkat dogma, paradigma yang siap mengatur kehidupan kita, nyaris tanpa perlawanan. Betul? Dan kalau kita ikut apa yang diinginkan lingkungan, itu yang disebut dengan anak baik, penurut. Padahal kita direncanakan bukan untuk itu. Sulit menjadi diri sendiri. Selalu mengizinkan semua orang ikut campur dalam urusan kita. Anda harus begini. Anda harus seperti itu. Anda harus mengikuti cara ini, cara itu. Semua sudah ada. Apa yang terjadi? Kita kehilangan tanggung jawab sebagai pribadi. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Kita berpura-pura munafik. Bayangkan, mohon maaf saya jujur nanya Bapak Ibu. Bapak Ibu waktu kecil disuruh sholat. Gak ngerti kan sholat itu buat apa? Betul gak? Sholat gak? Sholat. Di depan orang tua ya. Kenapa? Takut kan? Ya. Takut uang jajannya dikurangi? Betul gak? Ya. Disuruh menghafal itu, menghafal ini mau? Mau. Pernah nanya gak sama orang tua, kenapa harus hafal ini, hafal itu? Gak berani kan? Apalagi orang tuanya pemarah. Ikuti aja maunya orang tua. Bayangkan, secara perlahan kita sedang dibentuk untuk memiliki topeng. Dan kita sekarang sudah kehilangan diri yang asli kita. Nyaris tidak ada ruang gerak. Semua kita sudah terpenjara. Tidak bisa lagi mengabaikan orang lain yang ingin menjadikan kita sebagai sesuatu yang lain. Betul? Dari kecil aja kalian ditanya, ya, nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Mau jadi dokter, jadi insinyur. Seolah-olah profesi di dunia cuma itu-itu aja. Jarang anak kalau sudah besar saya ingin menjadi hamba Allah. Kalau saya sudah besar saya ingin hidup bersama Allah. Kalau sudah besar, saya ingin hidup sesuai dengan panggilan jiwa saya datang ke sini. Gak ada. Semua jawabannya gitu-gitu aja. Betul? Bahkan orang tua menganggap, luar biasa. Ya. Kalau sudah besar nanti kamu jadi apa? Jadi pilot. Gak ada yang saya ingin yang punya maskapainya. Gak ada. Jadi apa kamu? Jadi dokter. Gak ada yang cita-citanya saya ingin yang punya rumah sakitnya, yang gaji dokternya. Gak ada. Semua sudah dibatasi oleh lingkungan. Padahal boleh gak? Boleh gak? Oh. Ada teman saya marah ketika anaknya, ya, jadi ada anaknya tinggi besar, lucu anaknya, kemudian bertamu di rumah teman saya. Saya lagi di situ. Ditanya tuh sama tamu itu, nak kamu ganteng banget. Kamu nanti pasti jadi pilot ya. Sembarangan kata teman saya itu. Ini yang punya maskapainya. Marah ya. Kenapa? Sembarangan kamu. Jangan masukkan di otak anak saya yang aneh-aneh. Gitu. Jadi kan kita mengira kalau kita, kamu ganteng nanti jadi pilot, dikiranya sudah benar gitu kan? Apa tidak pengen gitu yang punya pesawatnya? Betul nggak? Nah rupanya teman saya cita-citanya anak ini jadi yang punya pesawatnya, bukan pilotnya. Tapi ada yang masuk info ke situ, kan bahaya itu. Dan kita menganggap itu biasa-biasa saja. Padahal kita sedang membentuk orang lain di jalan yang direncanakan oleh kita, bukan direncanakan oleh semesta. Lingkungan di mana kita dilahirkan tidak memungkinkan untuk menjadi diri sendiri dengan wajah asli. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Ayo sekarang kita sendiri introspeksi, ya. Ada yang lahir kan anak kita, ada yang lahir kan cucu kita. Betul? Coba. Apakah kita memberikan ruang gerak kepada mereka? Memberikan? Nyaris tidak. Bahkan dari kecil.
sudah di dogma, di doktrin. Ya, betul? Kepercayaannya apa, agamanya apa, bahkan bajunya apa, sesuai dengan orang tua, tidak pernah ditanya. Jadi lingkungan mengajarkan wajah palsu dan bertopeng, lalu menjadi pura-pura baik. Betul? Betul apa tidak omongan saya? Yuk, kita bicara secara saintifik ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Lalu kita ini masuk dalam pengkondisian. Kita ini sebetulnya sekarang bukan pohon yang asli. Kita ini sudah jadi pohon plastik. Pohon tiruan. Tiruan dari lingkungan. Pohon plastik tumbuh enggak? Mirip enggak? Mirip. Hidup enggak? Mati. Seperti itu kita hari ini. Enggak tumbuh. Mirip seperti pohon asli, tapi nggak tumbuh. Ya, kan kalau pohon yang asli itu daunnya bertambah banyak gitu kan, betul nggak? Rantingnya bertambah panjang gitu. Kita enggak, karena kita sudah menjadi pohon plastik bentukan lingkungan. Bahkan keyakinan pun nggak bisa dirubah-rubah, harus seperti itu. Ketika dari dalam diri kita ada pertanyaan-pertanyaan yang menggugat, memberontak, semua dibungkam oleh sistem yang ada. Dihadirkan guru-guru agama, guru-guru di sekolah, yang semua membungkam kita. Tidak boleh bertanya itu, bertanya ini. Saya pernah merasakannya. Setiap pertanyaan saya yang menggelitik dari dalam, selalu saja dimentahkan oleh ayah saya. Padahal itu adalah keinginan tahuan, kemerdekaan harusnya. Nyaris tidak merdeka. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu merasakannya? Oke. Bisakah manusia kembali ke wajah aslinya? Bisa? Oke. Wajah asli hanya akan muncul lagi jika manusia mampu meniadakan dominasi masyarakat, dominasi orang tua, dominasi guru, dan dominasi siapapun yang ada di lingkungan. Berani nggak? Berani? Berani? Kalau kalian nggak berani ya sudah, jadi pohon plastik aja. Buahnya juga pohon plastik. Ya. Kalau pohon apel buahnya 3 aja. Ya. Betul nggak? Ya gitu-gitu aja. Kurung batoken. Adat kakurungku iga. Lalu kita menjalani hidup sesuai dengan, hanya menjalani hidup sesuai dengan, ya. Kalau kita ingin menjadi manusia asli, maka kita harus menjalani hidup sesuai dengan hati nurani kita sebagai manusia. Harus menjalani hidup sesuai dengan rasul sejati yang ada di sini. Harus menjalani hidup sesuai dengan diri sejatinya kita. Menjalani hidup sesuai dengan Allah yang ada di dalam kolbu kita. Berani? Benar berani. Nih lihat saya semua. Saya untuk menjadi diri saya seperti yang hari ini. Perjuangannya luar biasa. Dianggap itu, dianggap ini. Bahkan oleh keluarga saya sendiri pada awalnya. Dan untuk membuktikan kebenaran itu memang perlu waktu yang panjang. Tapi karena saya mau keluar, saya tidak mau mengikuti kebanyakan orang. Apalagi itu tidak masuk akal. Saya bertanya yang sederhana aja sama orang tua saya. Pak, Baitullah tuh di mana? Bapak saya bilang, ya di Mekah nak. Di Mekah. Yang Ka'bah itu Pak? Iya. Berarti Allah ada di sana? Enggak. Allah bersama kita. Wah, bingung kan saya? Betul nggak? Bapak saya bilang Baitullah rumah Allah. Rumah Allah ada di Mekah. Tapi bapak saya juga tidak berani menyangkal firman Tuhan. Karena Tuhan bilang, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Saya tidak menemukan satu ayat pun di Quran yang menyatakan Allah ngasih alamat sama kita, aku tinggal di Ka'bah. Gak ada.
Tapi Allah ngasih alamatnya, aku bersama kamu lebih dekat daripada urat nadi leher. Konflik kan bagi saya? Konflik kan? Gitu. Kata Allahnya dekat, tapi rumahnya jauh. Tapi setelah saya dewasa, baru saya tahu, oh yang di Mekah itu simbolnya. Yang dalam diri kita, itu yang sebenarnya. Sehingga saya bisa menerima kan? Kalau orang pergi ke sana itu berarti membaca simbol. Simbol untuk perjalanan ke dalam diri. Makanya di sana ya ada Hajar Aswad, ada pintu Ka'bah, ada Multajam, ada Makom Ibrahim, ada Hijir Ismail, ada Rukun Yaman. Itu simbol-simbol yang harus dibaca. Untuk apa? Untuk diharapkan, untuk bisa tahu yang sebenarnya. Karena simbol itu bukan yang sebenarnya. Jadi ibadah haji ke sana perlu. Tanya sama mereka yang tahu ilmunya. Supaya pulang dari sana ada kerjaan lagi untuk meniti ke dalam diri. Kan yang sebenarnya di sini. Makanya agama itu ada syariat, ada hakikat. Jangan anti syariat. Tetapi harus mengerti syariat supaya mengerti hakikat. Paham maksud saya? Gitu. Enak kan kalau ngerti semuanya? Oke. Sekali lagi, bisakah kita kembali ke wajah asli kita? Bisa. Apa katanya? 1, mulai sekarang kita hilangkan dominasi masyarakat, orang tua, guru, siapapun yang telah mencengkram kita sampai kita tidak berdaya. Yang telah menciptakan kita bertopeng kayak hari ini. Yang kedua, ikuti hati nurani. Ikuti Rasul sejati. Ikuti diri sejati kita. Ikuti Allah yang ada di dalam kolbu kita. Karena Allah sendiri mengatakan kolbul mukmin baitullah. Baitullah yang sebenarnya adalah kolbunya orang yang beriman. Jujur Bapak Ibu, sering gak Bapak Ibu mendengarkan suara kebenaran dalam diri? Sering? Kan sebetulnya Allah tuh bicara. Cuma tidak lewat kata-kata. Tapi kita tidak mau mendengarnya. Kenapa? Sudah adat kakurungku iga. Takut melawan lingkungan. Karena lingkungan sudah ngasih topeng dan atribut seperti yang kita miliki saat ini. Saya suka tanya sama bapak saya. Kalau bapak saya diundang marhabaan. Saya cuma nanya gini, Pak, kan yang lahir itu Maimunah. Tapi yang Bapak ucapan selamat datang Tuan Husain. Marhaban Jadal Husaini. Gak Maimunah. Kan yang lahir Maimunah. Bapak saya bingung gitu. Sulit mengganti Jadal Husaini dengan Jadal Maimunah. Ya, apalagi yang lahir Aurel ya. Sudah begitu patronnya, gak boleh diubah. Ketika otak kita yang cerdas ini mulai kritis, malah dianggap salah. Sadar gak kalian? Kan yang lahir itu Gabriel, Auriel, Nabila. Tapi yang diselamatkan datang kan Tuan Husain. Pantesan anak-anakmu tidak merasa hadir di dunia ini. Gak pernah diucapkan selamat datang. Betul gak? Yang hadir Maman. Kan harusnya marhaban Jadal, Maman. Kan gitu. Sulaiman. Betul gak? Kan Maman merasa diaku. Nah yang gitu aja nyaris tanpa ada daya kritis. Betul gak? Karena sudah begitu beratnya kita melawan topeng-topeng yang ditanamkan pada diri kita. Jadi salah satu masalah yang harus dihadapi setiap manusia yang lahir ke dunia ini adalah tempat ia dilahirkan. Setuju? Setuju? Nah sekarang tugas kalian adalah bagaimana menciptakan anak-anak kita datang ke dunia tidak bermasalah. Berani gak memberikan kemerdekaan pada anak-anak kita?
Berani? Profiling dulu. Tipe otaknya apa? Cara berpikirnya bagaimana? Kesenangannya apa? Senangnya main bola, tata jongan tileletik, main bola. Kalian paksa jadi ahli matematika, stres. Betul nggak? Iya. Dari kecil tinju-tinju aja. Bapaknya ahli fisika, anaknya harus jadi ahli fisika, stres. Semua dibentuk oleh orang tuanya seperti yang orang tua mau. Bahkan orang tua itu ikut campur urusan pendidikan, ikut campur urusan pekerjaan, ikut campur urusan jodoh. Orang tua macam apa? Saya pengen nyubit sama kalian itu. Kata Allah, sok tahu loh. Makanya anak ini adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi seperti yang kamu mau. Tidak sadar bahwa sekarang anak-anak di kedewasaannya sudah bertopeng menjadi diri palsu buatan kita sendiri. Keberadaan manusia dan niat dunia tidak sejalan. Setuju? Jadi kenapa orang sekarang banyak yang salah tempat? Karena Pak, keberadaan dia di dunia ini tidak sesuai dengan niat dunia. Tidak sesuai dengan niat Allah, niat semesta. Padahal Allah bilang di Quran, "Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Aku adalah arsitek agung. Aku yang menciptakan anak-anak kalian. Karena anak-anak kalian adalah anak-anakku. Dan mereka lahir ke dunia ini untuk menjadi kepanjangan tanganku, menjalankan visi dan misiku, bukan untuk menjalankan rencana-rencana. Sadar nggak? Sadar? Ketika anak hafal ini, hafal itu, kasih tepuk tangan, hebat kamu, luar biasa, anak soleh. Sebentar. Soleh kata siapa? Soleh karena dia menuruti kamu. Padahal yang kamu cekokkan pada anak itu adalah topeng-topeng. Membuat dia menjadi diri palsu. Dunia ingin manusia menjadi budak untuk digunakan oleh mereka yang berkuasa. Lihat semuanya sekarang. Orang tua hari ini merasa dia paling berkuasa pada anaknya. Dan ketika dia bentuk anaknya seperti yang dia mau, bukankah anak-anak itu menjadi budak? Betul? Betul? Pada dasarnya manusia ingin menjadi dirinya sendiri. Ulangi lagi. Pada dasarnya manusia ingin menjadi dirinya sendiri. Dunia tidak mengizinkan siapapun menjadi seperti apa yang seharusnya. Jadi pada dasarnya setiap manusia ingin menjadi dirinya sendiri. Makanya Bapak Ibu sekarang dagang gak maju-maju. Dan gak seneng Bapak Ibu teh dagang kapaksa. Dan dititah ku batur. Betul gak? Jadi PNS males-malesan. Gak sungguh-sungguh. Karena jadi PNS pun diinginkan orang tua. Biar dapat pensiun. Gak sungguh-sungguh. Makanya kerja ikhlas itu hanya akan terjadi apabila kita bekerja di tempat yang kita suka. Bapak Ibu, pernah lihat anak kita mus-mus ke dapur, motong-motong bawang, motong-motong apa. Anak saya ini ternyata sukanya di dapur. Sukanya masak. Kayaknya jadi pengusaha catering nanti. Pernah gak begitu? Enggak. Malah awas. Ya. Ya. Awas. Itu nanti kena pisau. Nanti jangan ke dapur lagi. Padahal dia dari kecil sudah kelihatan minatnya itu dapur. Kalau lihat dapur tuh happy. Orang tuanya sudah punya skenario buat anak ini. Nanti jadi ahli ini, jadi ahli itu. Yang berbeda dengan bakat yang dibawa oleh anak ini. Ada nggak yang gitu di sini? Ada apa banyak? Nah, gitu.
Sekalian saya buka. Akhirnya apa? Manusia ini jadi komoditas. Dunia mencoba untuk membentuk setiap orang menjadi komoditas. Berguna, efisien, taat. Yang penting tidak memberontak. Makanya ketika anak memberontak, padahal dia sesuai dengan hati nuraninya, orang tuanya menganggap itu anak nakal. Betul? Mike Tyson itu tidak akan menjadi petinju hebat kalau dia tidak di jalan. Kan dia itu tukang pukul di Brooklyn. Sebelum dia bertemu dengan Cus D'Amato, kan tukang pukul di jalan. Ya, kalau saat itu sama orang tuanya di kerangkeng di rumah, tidak hidup di jalanan, mungkin tidak akan menjadi Mike Tyson yang dikenal di dunia saat ini. Dan dia kalau tinju itu senang, dia melakukan yang dia senang. Lionel Messi juga mungkin kalau di kerangkeng di rumahnya suruh belajar aljabar, nggak akan jadi Lionel Messi yang kita kenal hari ini. Cristiano Ronaldo juga begitu mungkin ya. Kalau di kerangkeng di rumahnya harus seperti yang bapaknya mau. Dan ternyata dia melawan keinginan bapaknya. Dia pergi ke kota sendiri pada saat masih kecil. Dan ternyata menjadi seorang pemain bola yang hebat. Nah, kenapa bapak ibu tidak hebat? Tahu sekarang? Tahu? Apa? Karena kalian itu ngikutin apa maunya orang. Tidak ada perlawanan sama sekali. Tidak percaya sama bakat yang dimiliki. Tidak percaya diri. Takut melawan. Apalagi udah pakai. Tidak taat sama orang tua. Durhaka. Begitu. Di Padang tuh ada Malin Kundang. Di Sumatera Barat. Malin Kundang itu dikutuk sama siapa? Siapa? Siapanya? Ibunya. Kalian bela siapa? Bela ibunya atau bela Malin Kundang? Bela siapa? Bela? Bela Malin Kundang. Kenapa? Kan Malin Kundang tuh anak, sedang dalam pertumbuhan. Ibu macam apa mengutuk anak? Itu karena ibunya mungkin punya pandangan anak ini harus sesuai dengan dia mau. Suka kalian mengutuk anak? Ibu macam apa? Jadi perlu direnungkan lagi. Walaupun itu dianggap mitos, tapi perlu direnungkan lagi. Wah, itu anak durhaka. Tar dulu. Setiap anak punya perjalanan sendiri. Bahkan harus melakukan kesalahan untuk tahu yang benar. Mungkin. Karena kadang-kadang yang melahirkan kebenaran adalah kesalahan. Ketika anak pakai sepatu terbalik, antep. Biar jatuh. Gitu nggak Bapak Ibu? Langsung dirampas haknya sama ibu. Itu terbalik nak. Harusnya begini. Antep. Harusnya begitu. Biar pagojod heula atas sepatuna. Pagojod. Apa ya pagojod itu bahasa Indonesianya? Itu karena rasa. Bahasa itu rasa ya. Jadi kadang-kadang saya suka keluar rasa itu ya. Dunia terus mencoba agar manusia tidak pernah menyatakan dirinya, tidak pernah menyatakan individualitas dirinya, tetapi selalu menjadi tunduk hampir seperti robot. Dan kalau anak-anak ini datang ke dunia seperti yang dunia mau, itu yang disebut dengan anak baik. Kita harus kembali mereview itu. Kita telah membangun mereka menjadi manusia palsu. Dunia tidak ingin manusia menjadi manusia. Ia mengharapkan manusia menjadi mesin yang efisien. Makanya mohon maaf. Ya, sekarang perhatikan. Pencipta gadget ini
Tentu saja ingin agar yang dia ciptakan dipakai sebanyak-banyaknya di seluruh dunia, bukan? Sampai anak kecil pun menggunakan itu, walaupun mereka sebetulnya belum pas. Makanya sekarang di negara-negara maju baru sadar betapa bahayanya menggunakan ini tanpa batas waktu. Baru sadar sekarang semuanya. Dan orang tua tidak mau repot lagi. Ketika anak nangis, kasih tontonan. Anak rewel, kasih tontonan. Dikasih cara-cara yang instan. Ibu saya anaknya 11. Dan saya tidak pernah melihat ibu saya berkeluh kesah dengan anaknya 11. 2 tahun sekali melahirkan. Saya sempat marah waktu itu. Karena gak jadi anak bungsu. Tapi saya tidak pernah melihat keluhan. Melahirkan tidak di rumah sakit, di kamar. Nih hasil melahirkan di kamar. Pakai hinis, pakai sembilu, ya. Jadi saya ingat itu, ya. Kalau adik saya melahirkan, ya, itu dukun kampung itu cari bambu yang kering, kemudian itu nggak ada pisau, dipotong. Makanya kalau saya lihat itu ya, pusar saya itu nggak bagus. Ya memang hasil sembilu ya itu. Tapi itulah adanya. Tetapi itulah alamiah, semua alamiah. Dan saya sangat kagum sama ayah ibu saya yang tidak pernah turut campur pada keinginan-keinginan anak-anaknya. Walaupun ada sedikit karena dari lingkungan ya. Ya paksaan-paksaan itu. Saya dulu hidup di daerah perkebunan. Dan semua teman-teman saya kalau lulus SD pasti melamar ke perkebunan teh. Ya jadi tukang pupuk, jadi tukang ambil teh, itu. Dan waktu saya sama bapak disuruh sekolah di SPMA, kata bapak saya, kamu di SPMA biar nanti jadi mandor. Enggak pak. Bapak saya tidak memaksa. Saya mau SMA pak, saya mau ke perguruan tinggi. Enggak SPMA. Saya enggak mau pak hidup di sini. Kan bapak juga kekurangan. Jadi saya udah ada protes-protes yang semacam itu. Jadi saya tidak mau lingkungan mendikte saya saat itu. Dan mungkin kalau saat itu saya mengizinkan saya didikte oleh lingkungan, saya juga tidak ada di sini. Mungkin saya ada di Garut, di Neglasari. Tukang ngambil teh. Bukan itu jelek, bukan. Tapi kan itu pilihan. Betul apa tidak Bapak Ibu? Ya, oke. Jadi masalahnya apa? Ini. Kita pernah jadi anak kan? Dan kita pun sekarang melahirkan anak-anak kan? Melahirkan cucu-cucu. Ketika manusia yang lahir di sini menjadi sebuah mesin, ini adalah penghinaan. Ini adalah degradasi. Merampas harga diri dan martabat manusia dan menghancurkan manusia sebagai wujud spiritual. Bapak Ibu harus sadar, yang namanya manusia itu aslinya bukan makhluk bumi. Aslinya kita ini adalah makhluk spiritual. Aslinya kita ini tanpa batas. Dan kenapa di sini kita menjadi terbatas? Semua batasan-batasan yang diciptakan oleh kita di sini itu warisan dari lingkungan tempat kita dilahirkan. Bapak Ibu, ada nggak yang berpikir dari kecil ingin keliling dunia? Ada? Ada? Coba acungkan tangan. Ada? Di mana Bapak tinggal? Cimahi. Bapak Ibu pernah keliling dunia? Tidak. Tapi pengen keliling dunia? Oke. Sudah keliling dunia? Sudah? Kemana aja? Belum? Nah, bagus tadi acungkan tangan ya. Orang tuanya belum pernah keliling dunia dan tidak pernah membawa kita keliling dunia. Saya sejak dari kecil, kalau ngambil kayu bakar itu selalu berpikir kalau saya ada di pesawat. Kalau ada pesawat lewat itu, saya imajinasikan yang kuat sambil tidur-tiduran saya ada di situ. Dan ternyata betul-betul ketika besar saya ada di situ. Dan saya bisa pergi kemanapun saya mau.
Padahal ibu bapak saya belum pernah pergi kemana-mana. Nah kalau saya mengizinkan semua dogma dari keluarga, kamu jangan mimpi, ya, boro-boro keliling dunia, ya, dulu waktu kecil, ya, diajak ke Garut kota aja, saya belum pernah. Jadi kalau dibelikan baju lebaran itu, ya, diwang-wang istilahnya sama ibu saya, ya, pokoknya, ya, kalau cukup alhamdulillah, nggak cukup juga alhamdulillah. Makanya pernah itu baju lebaran, ya, nggak cukup, ya itu karena nggak pernah dibawa, karena ongkos buat ke sana kan terlalu besar bagi ibu saya saat itu. Tapi kalau kita mau keluar dari cengkraman itu, kita tidak mau menerima kondisi itu, dan kita merekondisi yang berbeda, kita bisa keluar kok dari situ. Sama dalam dimensi keyakinan pun seperti itu. Jadi masalah setiap anak apa sebetulnya? Masalah setiap anak adalah harus mengikuti tujuan dari masyarakat, tujuan dari orang tua, tujuan dari keluarga, sistem pendidikan, bangsa, termasuk juga agama. Anak-anak yang lahir di Finlandia, yang lahir di negara yang orang tuanya sudah bahagia dan membebaskan anak-anaknya, ternyata anak-anaknya juga jadi bahagia seperti orang tuanya. Saya mempelajari karakter orang-orang yang hidup di negara yang bahagia di dunia. Norwegia, Finlandia, Islandia. Saya pernah ke Iceland, mempelajari tentang karakter orang di sana. Ternyata ya, orang-orang di sana itu membebaskan anaknya, tidak memberikan doktrin yang tidak penting kepada anak-anaknya. Dan itu yang membuat anak-anaknya jadi bahagia, sehingga potensi anaknya itu muncul maksimum ke permukaan. Beda ya dengan di kita ya. Dan kitalah sebetulnya yang telah menjadikan anak kita terbatas segalanya. Nah, semoga ini disadari oleh kita semua. Ya. Apa akibatnya? Anak mulai menjadi defensi hanya karena takut, karena ia harus menghadapi kekuatan yang luar biasa, dan dia begitu kecil dan begitu rapuh, begitu tak berdaya, dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Sehingga anak-anak sekarang menjadi defensi. Bahkan anak-anak banyak yang mengurung diri. Akhirnya apa? Karena apa? Sama sekali tidak beri kebebasan untuk mengekspresikan segalanya. Termasuk ketika anak bicara. Maaf ya, banyak orang tua ketika anak bicara di-cut. Seolah-olah orang tuanya yang paling benar. Bayangkan, saya ngajar 34 tahun di universitas. Sebelum saya akhirnya menarik diri keluar. Saya baru keluar bulan November kemarin, tahun 2024. Saya melihat ya, anak-anak sekarang ini mahasiswa semakin diam. Beda dengan mahasiswa yang dulu. Masih ada tanya gitu ya. Diam semuanya. Jadi dosen itu hanya searah aja. Bahkan dipancing-pancing gitu dengan masalah, nyaris tidak ada pertanyaan. Saya lihat makin ke sini anak-anak kita itu makin kehilangan daya kritisnya. Yang luar biasa. Kalau mereka dikasih pertanyaan, pasti dia cari HP. Bukan mikir. Dikasih pertanyaan itu cari HP, pasti dia googling. Dan dia percaya apapun yang dikatakan Google, seolah-olah itu kebenaran. Nyaris tidak ada keinginan untuk berpikir, membuat rumusan jawaban atas pertanyaan itu sendiri. Gak ada. Makanya lulusan perguruan tinggi, IPK-nya mau berapa, hasilnya tidak siap untuk bekerja dimanapun. Kenapa? Yang dibutuhkan dunia kerja bukan keterampilan mengingat, tetapi keterampilan memahami, keterampilan menganalisis, keterampilan mengevaluasi, dan keterampilan mensintesa pengetahuan. Dan nyaris tidak ada itu. Di semua tingkatan pendidikan sama. Daya kritis, daya kreatif sudah hilang. Dan itu dibentuk secara pelan-pelan. Topeng itu oleh
masyarakat. Jadi, ya, niat mereka adalah baik, tetapi menghilangkan kesadaran mereka, dan mereka akhirnya cepat tertidur. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ngatur-ngatur anak, pasti katakan niat orang tua baik. Betul? Tetapi dampaknya apa? Membuat anak kita cepat tertidur, lelap, nyaris tidak pernah sadar. Atas dasar apa? Atas dasar cinta. Jadi anak-anak tidak tahu bahwa mereka menjadi boneka di tangan kekuatan buta yang disebut masyarakat. Di mana masyarakat? Termasuk kita di dalamnya. Jadi inilah dilema manusia yang lahir ke dunia. Manusia itu menghadapi dilema. Dia harus melawan orang-orang yang ia cintai. Dan dia berpikir mereka mencintainya juga. Kan semua orang tua kalau ngatur anak atas dasar cinta. Demi anak bukan? Betul nggak? Tetapi aneh ya. Bahwa orang-orang yang mencintainya tidak mencintainya dalam keadaan. Jadi semua orang tua yang mengatakan mencintai anak dan mengatur-ngaturnya sedemikian kerasnya, sebetulnya dia tidak mencintainya. Tetapi semua tidak sadar. Mereka mengatakan kepadanya, kami akan mencintaimu. Kami mencintaimu, tetapi hanya jika kamu mengikuti cara kita mengikuti. Jika kamu mengikuti agama yang kami ikuti. Jika kamu menjadi taat seperti kita patuh. Betul nggak Bapak Ibu? Kita mencintai anak hanya jika. Betul? Hanya jika anak mengikuti cara kita. Hanya jika anak mengikuti agama kita. Hanya jika anak taat dan patuh kepada kita. Betul nggak Bapak Ibu? Pernah nggak ada di ruangan ini yang menawarkan pada anak, nah, kamu mau mengambil agama apa? Pernah nggak? Luar biasa ya. Jadi menjadi diri sendiri itu sangat menakutkan. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu sekarang sudah dibentuk oleh lingkungan menjadi seperti ini. Dan sekarang di usia seperti ini ingin menjadi diri sendiri. Takut? Saya kira Bapak Ibu takut. Kenapa? Menjadi diri sendiri menciptakan ketakutan besar. Kenapa? Harus melawan kekuatan besar yang sedang mencengkram kita. Bapak Ibu pasti takut berbeda. Walaupun dorongan dari dalam sangat kuat. Bapak Ibu, seluruh anak ingin menegaskan potensi yang dimilikinya. Dia ingin menjadi dirinya sendiri. Karena selain bahwa ia tidak bisa melihat makna dalam kehidupan. Menjadi orang lain tidak akan pernah bahagia. Menjadi orang lain tidak pernah gembira. Menjadi orang lain tidak pernah puas. Dia tidak akan pernah merasa nyaman. Ia akan selalu dalam perpecahan. Bagian paling intrinsik dari keberadaannya akan selalu merasa lapar, haus, tidak terpenuhi, tidak lengkap. Makanya semua orang selalu mengejar kesempurnaan. Padahal ketidaksempurnaan yang kita rasakan saat ini, itulah kesempurnaan yang sebenar. Bapak Ibu, saya mau nanya. Ingin gak anak-anaknya bahagia? Tapi mungkin gak bahagia itu tercapai kalau anak hidup dalam tekanan? Mungkin? Mungkin gak kebahagiaan tercapai kalau anak melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak suka? Mungkin? Sederhana aja lah ibu bapak. Jujur ya, jujur. Ibu bapak kalau sholat itu panggilan jiwa karena merasakan nikmatnya sholat, atau karena takut dibilang gak soleh gitu? Jujur, coba jujur. Makanya kita tidak berusaha untuk mencari, sholatnya Nabi seperti apa ya? Kenapa Nabi itu sholatnya bisa lama ya? Gimana rasanya sholat ketika Nabi sholat? Gak ada yang nyari.
Yang penting sudah gugur kewajiban dan lingkungan mengatakan saya soleh. Walaupun kita sendiri terpaksa sebenarnya melakukan itu, bahkan tidak suka melakukan itu, dan tidak berusaha untuk mencari yang sebenarnya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul apa tidak? Jadi untuk menjadi diri sendiri, manusia harus menghadapi pasukan yang terlalu besar dan penuh resiko. Akibatnya setiap manusia perlahan-lahan mulai belajar untuk membela diri, untuk melindungi dirinya sendiri. Yang penting selamat, walaupun tidak merdeka, walaupun tertindas. Bapak Ibu sedang bepergian, ada acara mampir di rest area, harus sholat. Kan sebetulnya nggak mau sholat kan? Iya kan? Kenapa sih kalian diam aja? Iya kan? Cuman karena orang lain sholat, masa saya di mobil nggak sholat? Malu dong saya. Padahal yang pada sholat juga bukan karena merasakan nikmatnya sholat. Bukan. Karena takut aja dibilang kalau nggak sholat kan nanti gimana ya? Gitu kan. Lalu tidak mencari ilmu, gimana caranya supaya saya bisa sholat yang ada rasanya. Saya tertarik untuk sholat. Tidak cari ilmunya. Maaf ya, maaf. Dengan cara seperti itu Bapak Ibu sholat padahal nggak mau. Betul nggak? Hasilnya apa? Hasilnya hanya puas karena sudah sama dengan orang lain. Betul nggak? Tidak ada kesadaran yang dibangun. Makanya sholatnya juga tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Benar nggak? Iya, saya bicara fakta aja. Manusia mulai menutup semua pintu keberadaannya. Ya, itulah yang terjadi. Karena takut pasukan besar, manusia mulai menutup kepada siapapun. Ia hanya berpura-pura. Yuk, mau sampai kapan berpura-pura? Karena takut pasukan besar, manusia mulai menjadi aktor. Tahu aktor? Tahu aktor? Siapa aktor? Ya, pintar acting. Yang penting dibilang orang lain soleh. Karena takut pasukan besar, manusia bertindak sesuai dengan perintah yang diberikan kepadanya, walaupun dia pun tidak mengerti perintah itu. Saat keraguan muncul dalam dirinya, bahkan ia memerangi keraguan itu. Misalnya, Bapak Ibu ada keraguan di dalam. Kenapa ya? Kok sholat saya begini-begini aja? Katanya sholat harus mengingat Allah. Padahal sepanjang sholat saya tidak bisa mengingat Allah. Saya sibuk mengingat diri saya sendiri. Ada nggak keraguan itu? Tapi ketika keraguan itu muncul, bahkan diperangi, bukan diikuti. Wah, kalau begitu saya harus cari ilmunya ya, supaya saya bisa sholat yang benar. Sehingga saya bisa sholat mengingat Allah. Berarti saya harus tahu dan kenal kepada Allah. Nabi Muhammad aja Isra Mi'raj dulu baru sholat. Berarti saya harus tahu apa sih hakikat Isra Mi'raj. Supaya saya kenal jati diri saya. Gitu apa tidak? Enggak. Malah justru kebangkitan ini diperangi oleh kita sendiri. Betul Pak? Betul Bu? Oke. Saat ingin menegaskan, malah kita menekannya. Saat ini menegaskan, bahkan kita menekannya. Saat kecerdasannya berkata, ini tidak benar. Apa yang kau lakukan? Dia menjatuhkan diri menjadi tidak cerdas. Manusia memilih lebih aman untuk menjadi terbelakang. Lebih aman menjadi tidak cerdas. Makanya kita menjatuhkan diri menjadi tidak cerdas demi untuk lingkungan. Walaupun dari dalam sebetulnya kecerdasan sudah mulai muncul. Bahkan kita menjatuhkan diri untuk menjadi tidak cerdas demi untuk memuaskan lingkungan. Jadi Bapak Ibu, semakin jelas topengnya? Semakin jelas atau semakin tidak jelas? Makin jelas. Coba dipegang topengnya. Udah keraba nggak sekarang? Nah, ternyata kita memiliki kecerdasan yang melampaui pikiran. Sadari bahwa di dalam diri kita terdapat suatu kecerdasan yang jauh melampaui pikiran. Dan pikiran hanyalah sebuah aspek yang sangat kecil dari kecerdasan itu.
Keindahan, kasih, kreativitas, sukacita, damai hanya akan timbul melalui kecerdasan yang melampaui pikiran itu. Tapi sayang, kecerdasan yang melampaui pikiran ini sudah dibunuh oleh topeng ego yang dibangun oleh kita bersama-sama dengan lingkungan karena kita mengizinkannya. Ya. Ketika kita sudah mulai menemukan kecerdasan yang melampaui pikiran, maka kita telah mengawali kebebasan dan sekaligus telah mengaktifkan kesadaran yang lebih tinggi itu. Dan kesadaran itu tidak usah dicari, karena sekarang sedang menunggu kita untuk diaktifkan saja. Ada bersama kita di sini saat ini sekarang. Bagaimana caranya? Sadari bahwa kita bukanlah si pemikir. Kita adalah pemerhati bagi si pemikir. Ingat ya. Jadi diri kita yang sebenarnya bukan si pemikir, tapi pemerhati bagi si pemikir. Nah, kalau kita bisa keluar ketika pikiran kita kacau, keluar. Itu bukan saya. Ketika kita keluar, tidak ikut larut dalam pikiran kita sendiri, saat itu kita menjadi tenang. Tapi yang terjadi saat pikiran kita kacau, malah kita masuk larut. Harusnya ketika kita terombang-ambing oleh arus sungai, keluar ke pinggir sungai, mengamati sungai itu, maka kita tidak akan terbawa oleh arus. Itulah yang membuat diri kita terus-menerus menjadi diri palsu. Ada satu kehidupan yang bersifat kekal dan maha hadir. Itu yang disebut dengan keberadaan. Makanya Quran surat Al-Fatihah ayat pertama, Allah mengatakan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob itu adalah keberadaan. Rob itu adalah kehadiran. Kata keberadaan merupakan konsep yang terbuka. Kata keberadaan tidak menurunkan derajat dari yang tidak bisa dilihat, dari yang tidak terbatas menjadi sesuatu yang terbatas. Makanya karena susah menyebutnya, sebut saja keberadaan. Nah, tugas kita saat ini Bapak Ibu, dari being menuju experience of being. Gimana caranya? Kita tahu nggak? Ada sesuatu dalam tubuh kita yang mengendalikan diri kita. Walaupun itu tidak terlihat. Tahu? Oke. Kenapa Bapak Ibu bisa melihat saya sekarang? Karena ada daya itu. Kenapa Bapak Ibu bisa mendengar saya sekarang? Karena ada daya itu. Coba angkat tangannya semua. Kenapa bisa mengangkat tangan? Karena ada daya itu. Itulah keberadaan. Itulah sang kehadiran. Itulah diri sejati kita. Tapi kita tidak berusaha untuk mengenal itu. Kita lebih suka sibuk dengan pikiran kita sendiri. Nah, keberadaan itulah sumbernya kesadaran. Keberadaan itulah sumbernya kesadaran yang tertinggi pada setiap diri kita. Mengapa saya menggunakan kata keberadaan? Karena kita tidak mungkin menciptakan gambaran mental tentang ini. Tak seorang pun bisa menuntut memiliki keberadaan secara eksklusif. Keberadaan itu adalah kehadiran kita sendiri. Sesuatu yang bisa segera didapatkan, seperti halnya merasakan kehadiran kita sendiri. Dengan demikian, kalau kita sekarang hadir di sini saat ini sekarang, merasakan keberadaan itu, kita sudah mengalami experience of being. Itulah yang akan membawa kita kepada kesadaran. Itu. Dan sekarang kita akan praktek untuk itu. Silakan alat komunikasinya dilepaskan dulu. Duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Ya, tangan izinkan untuk rileks. Silakan kalau mau bersila. Cari tempat yang rada nyaman sedikit. Mau zigzag juga nggak apa-apa. Supaya tidak berdesak-desakan. Yuk sekarang tangannya rileks. Simpan di mana saja boleh. Tidak ada aturan. Lalu tegakkan badannya.
Tegakkan punggungnya, tegakkan pinggangnya. Lalu perlahan tutup matanya yang lembut. Lalu tutup mulutnya yang lembut. Dengarkan kata-kata saya. Sekarang Bapak Ibu akan saya ajak untuk mengalami pembebasan sejati. Membebaskan diri dari pikiran kita sendiri. Bapak Ibu sekarang sedang berada di ruang kosong. Ruang kosong ini tidak benar-benar kosong. Karena ruang kosong ini adalah tempat di mana semua makhluk hidup mengambil kehidupan. Sadari bahwa Bapak Ibu sekarang sedang mengambil kehidupan di ruang kosong ini lewat nafas. Bapak Ibu mungkin masih hidup tidak makan 3 hari. Bapak Ibu masih hidup tidak minum 3 hari. Tetapi Bapak Ibu tidak akan mungkin hidup kalau tidak bernafas. Kita lupa bahwa sesungguhnya sumber energi kita yang sebenarnya ada tersedia di ruang kosong ini. Dan kita terus-menerus mengambil energi itu lewat nafas kita, lewat ruang kosong ini. Sekarang fokuskan semua kesadaran pada nafas. Fokuskan pikiran pada ujung batang hidung tempat keluar masuknya nafas. Dengarkan kata-kata saya. Nafas itu tidak bisa ditahan masuknya. Nafas itu juga tidak bisa ditahan lama-lama ketika tinggal dalam tubuh kita. Nafas juga tidak bisa ditahan ketika dia ingin keluar dari tubuh kita. Seperti itu kehidupan. Nafas masuk, lalu tinggal beberapa saat, dan kemudian nafas pergi ke ruang kehidupan kembali. Ketika kehidupan masih diizinkan bersama kita, maka nafas itu akan masuk lagi, tinggal lagi dan keluar lagi. Terus seperti itu. Seharusnya seperti itu hidup kita. Apapun yang datang dalam kehidupan kita, terima seperti kita mengizinkan nafas masuk. Ketika yang datang sudah ada di tangan kita, di genggaman kita, jangan lama-lama kita cengkram. Seperti napas yang tinggal beberapa saat saja di tubuh kita. Ketika yang disebut kita milik kita itu mau pergi dari kita, apapun kejadiannya, lepaskan saja. Seperti saat kita melepaskan nafas. Jika Bapak Ibu hidup bisa seperti itu, mencontoh aliran nafas, maka kehidupan kita akan menjadi damai. Jika sekarang masih ada luka-luka batin, bawaan masa lalu, sekarang belajar memaafkan diri sendiri. Karena memaafkan itu bukan membuka ruang bagi orang lain, tetapi membuka ruang keberkahan bagi diri kita sendiri. Terima semua apapun yang terjadi, karena hari ini kita sudah dapat ilmunya. Semua yang terjadi pada diri kita adalah untuk kebaikan kita. Semua yang terjadi pada diri kita, diinginkan atau tidak diinginkan, itu adalah kebutuhan kita. Karena Allah menjadikan itu terjadi demi untuk kebaikan yatim yang ada di diri kita. Itu adalah kebutuhan kita. Sekarang mulailah Bapak Ibu mendengarkan suara dalam benak yang ada pada diri Bapak Ibu sendiri. Suara itu ada. Suara itu berkecamuk dalam diri kita masing-masing. Lalu dengarkan suara itu. Lalu suara itu diberi perhatian khusus. Beri perhatian khusus sekarang suara itu. Jika suara itu datang dari pola pikir kita, atau dari pengulangan pola pikir kita, dari pita rekaman lama yang mungkin telah diputar di benak kita selama bertahun-tahun, berilah perhatian khusus suara itu. Dengarkan suara benak itu. Dan sekarang hadirlah kita di sana sebagai saksi. Sekali lagi, hadirlah kita di sana sebagai saksi. Saat kita mendengarkan suara itu, simaklah saja. Simak suara itu tanpa memihak.
tanpa menghakimi. Jangan menilai. Jangan menilai apa yang didengar. Karena ketika Bapak Ibu memihak, menghakimi, dan menilai, akan muncul suara yang sama dari pintu belakang pikiran kita. Cukup sebagai saksi saja. Cukup sebagai saksi saja. Cukup sebagai saksi saja. Tidak menilai, tidak menghakimi. Dengan mendengarkan suara itu, maka kita akan segera menyadari. Itulah suaranya. Dan di sini saya mendengarkannya. Dan saya memperhatikannya. Kesadaran aku ada di sini. Rasa kehadiran kita sendiri, itu sekarang bukanlah pikiran kita. Kesadaran itu timbul jauh dari luar pikiran. Ketika kita mendengarkan pikiran, kita bukan hanya menyadari pikiran itu, tetapi menyadari diri kita sendiri, saksi bagi pikiran. Sekarang kita sedang mendengarkan suara dari pikiran itu. Kita hanya mendengarkannya saja. Kita sedang menyaksikan semuanya. Dan sekarang kesadaran kita telah masuk. Sementara kita mendengarkan pikiran kita, suara dari benak kita, maka sekarang kita mulai sadar tentang diri kita yang lebih mendalam, yang berada di balik pikiran itu, atau diri kita yang sebenarnya. Ingat, diri kita yang sebenarnya bukanlah pikiran. Diri kita yang sebenarnya adalah penyaksi bagi pikiran. Dan sekarang kita sedang merasakan keberadaan diri kita yang sebenarnya itu, yang sedang menyaksikan pikiran kita. Lama-kelamaan, pikiran kita akan melonggarkan cengkeramannya terhadap kita. Dan segera mereda. Karena kita tidak lagi memberi energi pada pikiran itu. Dan kita tidak mengidentifikasi diri kita lagi sebagai pikiran. Sekarang rasakan pikiran kita mulai mereda. Bahkan saat ini kita mengalami diskontinuitas dalam aliran mental kita. Ada kesenjangan tanpa pikiran. Mula-mula kesenjangan itu berlangsung singkat. Mungkin hanya beberapa detik saja. Tetapi berangsur-angsur, kesenjangan ini akan berlangsung lama. Sekarang Bapak Ibu sedang menyadari bahwa Bapak Ibu bukanlah pikiran. Bapak Ibu adalah pengamat bagi si pikiran itu. Rasakan kesenjangan ini semakin lama. Kita akan merasakan keheningan dan kedamaian di dalam diri kita. Oh, ternyata selama ini saya mengidentifikasi saya sebagai pikiran. Rupanya saya bukan pikiran, tapi saya adalah penyaksi bagi pikiran. Itulah diri saya yang sebenarnya. Selama ini saya membiarkan saya dibawa oleh pikiran saya, digunakan oleh pikiran saya. Sekarang saya sedang mengendalikannya. Inilah awal kesadaran. Itulah awal keserasian kita dengan keberadaan yang biasanya disamarkan oleh pikiran. Sekarang Bapak Ibu sedang merasakan di balik tubuh fisik Bapak Ibu ada keberadaan, ada sang kehadiran, ada daya semesta yang tanpa batas, ada kecerdasan semesta yang tanpa batas. Itulah sesungguhnya diri kita. Kita sekarang sedang merasakan keheningan, kedamaian. Rasakan keheningan dan kedamaian ini semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Terus sadari sang keberadaan, sadari sang kehadiran. Rasakan keheningan dan kedamaian. Itulah Rabb al-Alamin. Energi tunggal yang meliputi seluruh kehidupan.
energi tunggal yang meliputi seluruh bentuk. Dan sekarang Bapak Ibu sedang merasakan keterhubungan dengan keberadaan itu. Bahkan Bapak Ibu merasakan keterhubungan dengan orang lain, merasakan keterhubungan dengan semesta, merasakan keterhubungan dengan alam. Dalam keterhubungan ini, Bapak Ibu sedang merasakan la ilaha illallah. 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 Sekarang Bapak Ibu tidak merasakan Bapak Ibu sebagai sesuatu yang terpisah lagi, bersatu manunggal dengan tubuh semesta raya ini, bersatu manunggal dengan tubuh semesta raya ini. Bebas dari rasa takut, bebas dari rasa cemas, bebas dari rasa khawatir, hadir sepenuhnya di sini, saat ini, sekarang. Kita tidak mau lagi dibawa ke masa lalu yang membuat kita menjadi sedih. Kita tidak mau lagi dibawa ke masa depan yang membuat kita takut dan cemas. Sekarang kita menikmati keberadaan di sini, saat ini, sekarang, sepenuhnya. Ternyata saya bukanlah pikiran, saya bukanlah tubuh, saya adalah keberadaan, saya adalah kehadiran, saya adalah penyaksi bagi semua ini. Baik, kembali kepada kesadaran nafas. Sadari kembali nafas masuk. Sadari tinggalnya. Sadari keluarnya. Sadari masuknya. Sadari tinggalnya. Sadari keluarnya. Oke, ucapkan terima kasih ya Allah. Hari ini aku sudah merasakan bahwa aku tinggal dalam keberadaan, aku tinggal dalam kehadiran Rabbul Alamin. Aku tinggal dalam keheningan kesadaranku yang sangat tinggi. Aku tinggal dalam Sidratil Muntaha yang sesungguhnya. Terima kasih ya Allah atas berkah ini. Terima kasih, terima kasih. Bukalah matanya, lalu lihat saya ke sini. Tahu sekarang bahwa Bapak Ibu bukan pikiran? Tahu? Ya? Oke. Sering berlatih seperti itu ya. Lama-kelamaan keheningan, kedamaian akan menjadi milik kita. Baik. Hari ini kita sudah tahu ternyata betapa banyak topeng-topeng buatan ego yang melekat dalam diri kita. Dan ternyata diri kita hari ini bukanlah diri kita yang sesungguhnya. Yuk kita sekarang hancurkan semua topeng itu, kembali kepada jati diri kita yang sebenarnya. Jika ada keinginan dari dalam diri kita untuk menjadi diri sendiri, jangan takut dengan lingkungan. Jangan takut untuk berbeda. Jadilah diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.